Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Setiawan, NIM 0557687299 dari program studi Sistem Informasi asal dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah struktur data. Dan di sini saya akan menjelaskan implementasi algoritma pencarian DFS atau Deep First Search dan BFS atau Breadth First Search menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dibuat menggunakan graf dengan 10 node yaitu A0 sampai A9 dan target pencarian node A9. Pada program ini saya menggunakan graf dengan 10 node yaitu A0 sampai A9. Node-node tersebut saling berhubungan menggunakan adjacency list. Node awal pencarian adalah A0 dan target pencariannya adalah A9. Hubungan antar node yaitu A0 terhubung ke A1 dan A2. A1 terhubung ke A3 dan A4, A2 terhubung ke A5 dan A6, A3 terhubung ke A7, A4 terhubung ke A8, A5 terhubung ke A9. Graf ini digunakan untuk proses pencarian DFS dan BFS. Pada bagian awal program terdapat impor Java util bintang. Impor ini digunakan untuk memanggil library bawaan Java seperti stack, QW, hashmap, arraylist, hashset, dan linked list. Library tersebut diperlukan untuk membuat graph dan menjalankan algoritma DFS dan BFS. Selanjutnya, program membuat kelas utama dengan nama DFS dan BFS. Kelas ini digunakan sebagai tempat menyimpan seluruh metode dan proses program. Semua algoritma DFS dan BFS dijalankan di sini. Pada bagian ini, program membuat graph menggunakan hashmap dan list. Hashmap digunakan untuk menyimpan node, sedangkan list digunakan untuk menyimpan hubungan antar node. Contohnya, A0 terhubung ke A1 dan A2, maka A0 memiliki list berisi A1 dan A2. Konsep ini disebut adjacency list pada struktur data graph. Metode add digunakan untuk menambahkan hubungan antar node. Parameter node menunjukkan node asal, sedangkan parameter neighbor menunjukkan node tujuan. Kemudian, computer absent digunakan untuk mengecek apakah node sudah memiliki list hubungan. Jika belum, maka program membuat list baru menggunakan array list. Lalu, neighbor ditambahkan ke dalam list tersebut. Contohnya, jika program menjalankan graph add A0 A1, maka artinya A0 terhubung ke A1. Bagian ini merupakan metode DFS atau Deep First Search. DFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri graph secara mendalam, terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lain. DFS menggunakan struktur data stack dengan konsep LIFO atau last in first out. Artinya, data terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Pada bagian ini, program membuat stack dan hashset. Sedang stack digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi, sedangkan hashset visited digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Tujuannya agar program tidak mengunjungi node yang sama secara berulang. Pada bagian ini, proses DFS dimulai. Pertama, node awal dimasukkan ke dalam stack menggunakan stack push start. Karena pada program metode dijalankan menggunakan DFS A0 A9, maka node pertama yang masuk ke stack adalah A0. Selanjutnya program menjalankan perulangan while. Perulangan ini akan terus berjalan selama stack masih memiliki isi. Kemudian program mengambil node paling atas dari stack menggunakan stack pop. Karena DFS menggunakan stack dengan konsep LIFO, maka node yang terakhir masuk akan diproses terlebih dulu. Contohnya, jika stack berisi A0, A1, dan A3, maka node A3 akan keluar lebih dahulu karena berada di bagian paling atas stack. Inilah yang menyebabkan DFS menelusuri graph secara mendalam terlebih dahulu. Pada bagian ini,
Program mengecek apakah node sudah pernah dikunjungi. Jika node belum pernah ada di visit, maka node akan diproses. Kemudian node ditambahkan ke dalam hash set visited. Setelah itu, program menampilkan node yang sedang dikunjungi menggunakan sistem out-println. Dengan cara ini, program dapat mencatat jalur pencarian DFS secara beruntun. Pada bagian ini digunakan untuk mengecek apakah node yang sedang dikunjungi sama dengan target pencarian. Jika kurang sama dengan target yaitu A9, maka program menampilkan target ditemukan pada DFS. Kemudian proses pencarian dihentikan menggunakan return. Pada bagian ini, program mengambil semua tetangga atau hubungan dari node yang sedang dikunjungi. Contohnya, jika kuren adalah A0, maka neighbor berisi A1 dan A2. Kemudian, semua neighbor dimasukkan ke dalam stack menggunakan push. Tujuannya agar node tersebut nanti dapat dikunjungi oleh DFS. Karena menggunakan stack, maka DFS akan terus masuk ke cabang terdalam terlebih dahulu. Pada bagian ini, program menjelaskan BFS atau breadth first. Berbeda dengan DFS, BFS menggunakan QW dengan konsep FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. Program pertama membuat QW menggunakan linked list. Kemudian node awal dimasukkan ke QW menggunakan QW over start. Karena program dijalankan menggunakan BFS A01 sampai A09, maka node pertama yang masuk ke QW adalah A0. Selanjutnya, program mengambil node menggunakan QW pull. Metode pull digunakan untuk mengambil node paling depan QW. Contohnya, jika QW berisi A0, A1, dan A2, maka A0 akan keluar terlebih dahulu karena BFS menggunakan konsep FIFO. Inilah yang menyebabkan BFS menelusuri graf per level atau per cabang terdekat terlebih dahulu. Pada output DFS, terlihat bahwa program menunjukkan node secara mendalam terlebih dahulu. Program bergerak dari A0 ke A1, lalu A3, kemudian A7. Setelah cabang selesai, program kembali ke node sebelumnya lalu melanjutkan ke cabang lainnya. Target A9 akhirnya ditemukan setelah DFS menelusuri graf secara mendalam. Pada output BFS, terlihat bahwa program menelusuri node berdasarkan level. Program mengunjungi A0 terlebih dahulu, kemudian A1 dan A2. Setelah itu BFS berpindah ke level berikutnya yaitu A3, A4, A5, dan A6. Pencarian terus dilakukan hingga target A9 ditemukan. Karena BFS mencari per level, maka jalur pencarian BFS berbeda dengan DFS. Perbedaan DFS dan BFS. DFS menggunakan stack, menggunakan konsep repo, dan menelusuri kedalaman. Sedangkan BFS menggunakan QW dengan konsep repo, menelusuri per level. Kedua algoritma sama-sama digunakan untuk pencarian data pada graf, namun memiliki jalur pencarian yang berbeda. Dari tugas ini, saya dapat memahami implementasi algoritma DFS dan BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. DFS bekerja menggunakan stack dan BFS bekerja menggunakan QW. Selain itu, saya juga memahami konsep graph menggunakan adjacency list pada struktur data. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.